Pengertian agen. Beragam istilah yang digunakan untuk menyebutkan kata agen. Di antaranya adalah distributor, perantara, pialang, dealer, komisioner, dan representatif. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Mdak per 3 2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen dan distributor barang atau jasa. Yang dimaksud dengan agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk atas nama prinsipal yang berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atau fisik barang atau jasa yang dimiliki oleh prinsipal yang menunjuknya. Yang dimaksud juga dengan prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum baik di luar negeri maupun di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai. Waralaba. Menurut pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha terhadap sistem bisnis yang punya ciri khas tertentu dan sudah terbukti sukses. Hak ini bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Pihak yang memberikan waralaba disebut pemberi waralaba, yaitu orang atau badan usaha yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memakai dan menjalankan waralaba miliknya. Sedangkan penerima waralaba adalah orang atau badan usaha yang menerima hak tersebut dari pemberian waralaba untuk menjalankan sistem bisnis tersebut. Selanjutnya ada joint venture. Menurut Heiser dan Render 2016, joint venture adalah kerjasama antara beberapa perusahaan untuk membuka produk baru dan masuk ke pasar yang baru, seperti bikin perusahaan bersama dengan gabungan keahlian dan modal dari kedua belah pihak demi tujuan bersama. Sementara menurut Simatupang 1996, joint venture memiliki ciri-ciri tersendiri. Seperti yang A, adanya perubahan baru yang dibentuk bersama oleh beberapa perusahaan. Yang B, modal berasal dari perusahaan pendiri. Besarnya saham menentukan seberapa besar kekuasaan dalam joint venture tersebut. Yang C, perusahaan pendiri tetap ada dan tetap bebas menjalankan bisnisnya masing-masing. D, di Indonesia, joint venture biasanya dilakukan antara perusahaan lokal dan asing, baik memiliki pemerintah maupun swasta. Simatupang juga menjelaskan beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan ini, seperti yang pertama, menyelamatkan perusahaan yang sedang kesulitan, yang kedua, untuk mendapatkan keuntungan pajak, yang ketiga, untuk mendapatkan sumber daya baru seperti barang atau teknologi, dan yang keempat, untuk menambah uang kas cadangan dana. 4. Bangun guna serah, build, operate, transfer, atau bot. Regulasi yang mengatur tentang kegiatan bangun guna serah di Indonesia diantaranya adalah 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 PMK 06/2014 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara. Definisi bangun guna serah menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 PMK 06/2014 adalah pemanfaatan barang milik negara berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangun atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.
Ragam hubungan bisnis. 1. Agen. Beragam istilah yang digunakan untuk menyebutkan kata agen. Di antaranya adalah distributor, perantara, calo, broker, pialang, dealer, makelar, komisioner, dan representatif. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang atau jasa, yang dimaksud dengan agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Yang dimaksud dengan prinsipal yaitu perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang atau jasa yang dimiliki atau dikuasai. Menurut Fuadi, dalam bukunya menguraikan beberapa jenis-jenis keagenan. Yang pertama, agen manufaktur atau manufaktur agen, yaitu agen yang berhubungan langsung dengan pabrik untuk melakukan pemasaran atas seluruh atau sebagian barang-barang hasil produksi pabrik tersebut. Yang kedua, agen penjualan atau selling agent, yaitu agen yang merupakan wakil dari pihak penjual yang bertugas untuk menjual barang-barang milik pihak prinsipal kepada pihak konsumen. Yang ketiga, ada agen pembelian atau buying agent, yaitu agen yang merupakan wakil dari pihak pembeli yang bertugas untuk membeli barang-barang untuk pihak prinsipal. Yang keempat, ada agen umum atau general agent, yaitu agen yang diberikan wewenang secara umum untuk melakukan seluruh transaksi atas barang-barang yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, ada agen khusus atau special agent, yaitu agen yang diberikan wewenang khusus atau melakukan sebagian saja dari transaksi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hubungan bisnis memiliki berbagai bentuk, seperti agen, warlaba, joint venture, dan bangun guna serah atau bond. Masing-masing bentuk kerjasama tersebut memiliki karakteristik, manfaat, serta dasar hukum yang berbeda-beda. Pemahaman terhadap bentuk hubungan bisnis ini sangat penting, terutama bagi para pelaku usaha, agar mampu menjalankan aktivitas bisnis secara efektif dan sesuai aturan. Aspek hukum dalam bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Tanpa regulasi yang jelas, hubungan bisnis berpotensi menimbulkan konflik dan kerugian. Oleh karena itu, hukum dan bisnis merupakan dua elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam praktik kegiatan ekonomi.